Haleluya. 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 Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. 1 Tawarik pasal 28 ayat 9, 10, 11 dan 20. Kita akan membaca firman Tuhan ini bergantian. Kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Tawarik pasal 28 ayat 9 sampai 11 ditambah ayat 20. Demikian firman Tuhan. Dan engkau, anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. 10. Camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukan hal itu. Lalu Daud menyerahkan kepada Salomo anaknya rencana bangunan dari balai bait suci dan ruangannya dan perbendaharaannya, kamar-kamar atas dan kamar-kamar dalamnya, serta dari ruangan untuk tutup pendamaian. Ayat 20. Ayat 20. Ya, lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku, menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Amin. Ya, puji Tuhan. Sekarang tanggal berapa? 29 ya. 2 hari lagi. Tanggal 31 tahun 2024 selesai. Lalu hari Rabu tanggal 1 Januari tahun baru 2025. Mengakhiri tahun 2024 ini, saudara, ada banyak sekali peristiwa yang tidak enak. Peristiwa yang buruk. Secara lokal Indonesia saja, bukan interlokal ya. Kalau interlokal lebih lagi dahsyat. Tapi kalau lokal Indonesia, banyak perusahaan yang bangkrut loh, saudara. Banyak yang PHK. Alfamart itu perusahaan besar. Tapi tahun 2024 ini sudah sekian ratus gerai Alfamart yang tutup. Kalau 200 saja gerai Alfamart yang tutup, berapa karyawan yang tidak kerja? Pasti banyak sekali. Ini perusahaan yang kuat, termasuk kuat Alfamart ini. Tapi banyak yang tutup. Karena apa? Sepi, bangkrut.
Saudara yang mungkin yang kerja gaji bulanan, tidak berhubungan langsung dengan customer, dengan pelanggan, mungkin tidak menyadari sulitnya, sepinya untuk lapangan usaha dan membuka usaha baru. Tetapi untuk pedagang yang langsung berhubungan dengan pelanggan, seperti tukang pijat, yang seperti Pak Slamet ini, akan bisa merasakan, iya, sudah kita promosikan di Facebook. Dan pelanggan-pelanggan lama yang sudah pernah pijat, selalu kita catat nomor HP-nya, secara rutin kita berikan dorongan-dorongan kesehatan, konten-konten kesehatan, sambil mengingatkan, pijat Pak Slamet. Berbagai promosi sudah gencar. Tapi kok kayaknya enggak itu ya, umpan kayaknya enggak termakan. Berarti ada tanda tanya besar. Kenapa? Oh, ternyata karena ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Belum lagi nanti masuk 2025. Apa yang akan berlaku tahun 2025? Apa yang naik? Pajak berapa persen? 12% ya, betul. 12%. Kalau pajak naik 12%, saudara bisa pikirkan harga barang pasti naik. Betul? Harga-harga barang naik. Pertanyaannya, apakah gajimu naik? Oke, kalau belum naik, oke, berarti ada harapan naik mungkin bulan kedua, bulan ketiga. Tapi kalau tidak naik, sementara harga-harga barang ini sudah merangkak naik loh ini. Sementara gaji masih santai, tidak mau naik-naik gajinya. Sudah bisa bayangkan kesulitan yang akan terjadi. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan, siapa yang suka kartun di sini? Siapa yang suka lihat kartun? The Simpsons. Ini sangat populer The Simpsons ini. Karena apa? Ini memang kartun. Tapi kartun yang membuat kartun ini bukan orang sembarangan. Dan bukan pribadi satu orang. Tetapi ini satu kelompok besar yang menguasai keuangan dunia ini. Sehingga di kartun The Simpsons ini, seringkali memprediksi tahun-tahun ke depan sebelum terjadi, termasuk di Indonesia, ini sudah diprediksi. Akan terjadi apa, terjadi apa, terjadi apa. Bahkan sampai pemilihan presiden di beberapa negara pun sudah diprediksi oleh kartun ini. Siapa yang akan jadi kelak? Betul, itu bisa terjadi. Dan di kartun The Simpsons ini salah satunya memuat tentang Indonesia. Ini tidak nakut-nakuti, saudara. Tapi kita melihat dari situasi yang ada di akhir 2024 ini. Dan realitasnya pajak naik 12%. Dalam kartun The Simpsons itu disebutkan, ada saatnya nanti tahun 2025, entah bulannya, tanggalnya tidak dituliskan, dijelaskan situ. Dalam kartun itu barang-barang langka. Di toko-toko langka barang, sembako. Orang antri beli bensin, BBM. Pemadaman listrik silih berganti dan dalam jangka waktu yang panjang. Macam-macam saudara, prediksi 2025 dari The Simpsons. Dan prediksi walaupun ini kartun, tapi seringkali tepat. Karena apa? Yang membuat ini adalah kelompok yang menguasai keuangan dunia. Saudara ingat resesi, krisis global yang melanda Indonesia termasuk. Tahun berapa itu? 89, 2000 ya. Itu oleh satu orang saja loh itu. Gara-gara satu orang. Krisis melanda Indonesia. Bahkan banyak negara. Satu orang. Oleh Soros. Keturunan Israel, saudara. Bisa membuat sebagian besar ekonomi dunia goncang kelepek-kelepek, saudara. Nah, Indonesia
saat ini sedang dipelototi oleh mata satu dunia. Karena apa? Indonesia sangat berani menentang dunia. Itu membuat smelter itu tantangannya berat itu. Ekonomi dunia. Penguasa ekonomi dunia yang ditantang itu. Papua Barat itu salah satunya juga. Karena banyak kepentingan dari luar negeri yang ingin menguasai di sana juga. Dan banyak faktor lagi. Karena apa? Indonesia itu banyak pulau. Ini sangat menarik dan sangat riskan untuk dipecah belah. Tetapi saudara tidak perlu takut. Apapun prediksi dunia dan betapapun itu pernah terjadi, krisis melanda Indonesia hanya oleh satu orang. Dan betapapun kita beberapa akhir-akhir ini juga mengalami setiap kali beli Pertalite selalu antri panjang, dan kalaupun tidak antri banyak pom yang habis, betul? LPG pernah kita susah nyari beberapa hari, bahkan mungkin 1 minggu lebih. Susah nyari LPG. Pertanyaannya, masih hidupkah kita sampai saat ini? Walaupun antri BBM, walaupun LPG tidak ada, walaupun sembako dari harga yang 8.000 menjadi 15.000 menjadi 20.000. Masih hidupkah kita sampai hari ini? Masih? Masih! Itu artinya apa? Seburuk apapun melanda, kalau kita tetap punya Tuhan, selalu ada jalan keluar, ada pembelaannya. Amin. Hari ini temanya adalah Jalan Berkat 2025. Apa saudara? Jalan Berkat 2025. Banyak prediksi yang hitam, yang buruk tentang 2025. Tapi jangan takut. Ada jalan berkat Tuhan di tahun 2025. Amin, saudara. Apa jalan berkat itu? Kita tadi sudah membaca bersama-sama. Yang pertama, lagu terakhir tadi berbicara supaya kita berjalan di jalan berkat 2025 harus terkoneksi dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan, mulai bangun hubunganmu dengan Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan. Hal pertama apa, saudara? Terhubung dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan. Saudara, kalau kita ingin telepon dengan WA, mungkin siapa yang berjauhan dengan pacarnya atau suaminya atau istrinya, sini siapa ya? Mas Re, jauh dengan pacarnya ini. Tidak tahu pacarnya di mana, pokoknya jauh lah. Mau nelpon pacarnya pakai video call. Kalau tidak ada koneksi, bisa nggak Mas Re? Tidak bisa. Harus ada koneksi. Ada sinyal. Hubungan kita dengan Tuhan, kalau tidak ada sinyal koneksi yang menghubungkan kita dengan Tuhan, tidak bisa kita mendapatkan berkat Tuhan di 2025. Maka hal yang pertama yang penting bagi kita adalah bangun hubunganmu dengan Tuhan, terkoneksilah dengan Tuhan, bergaul eratlah dengan Tuhan. Itu penting. Lah, orang yang terkoneksi dengan Tuhan ada ciri-cirinya. Berjuang untuk berdoa. Berjuang untuk beribadah. Berjuang bersemangat terus dalam ladang pelayanan Tuhan. Koneksi untuk beli pulsa, untuk beli paket data, perlu duit nggak Mas Re? Perlu ya? Perlu. Untuk kita bangun hubungan dengan Tuhan.
kita perlu bayar harga. Waktu, tenaga, kesempatan. Kita harus berani bayar harga. Kalau tidak berani bayar harga untuk bangun hubungan dengan Tuhan, maka hari pelayanan ditinggalkan untuk urusan lain. Jam ibadah ditinggalkan untuk urusan lain. Jam doa bersama ataupun doa pribadi ditinggalkan untuk urusan lain. Tidak berani bayar harga, tinggalkan urusan lain untuk doa pribadi atau doa bersama. Tidak berani bayar harga, tinggalkan urusan lain untuk datang ibadah, berbakti kepada Tuhan. Tidak berani bayar harga, tinggalkan urusan lain untuk melayani Tuhan. Semakin kuat koneksimu, hubunganmu dengan Tuhan, semakin terlihat jelas juga perjuanganmu, semangatmu, daya juangmu untuk berdoa, bersekutu, untuk melayani Tuhan. Apapun situasi yang terjadi, berani bayar harga. Dalam situasi sakit, dalam situasi sibuk bekerja, dalam situasi tawaran-tawaran yang lebih enak, kita akan lebih memilih ku terhubung denganmu. Itu terhubung dengan Tuhan itu yang jauh lebih penting. Maka utamakanlah terkoneksi dengan Tuhan. Di tengah kesibukanmu, koneksilah dengan Tuhan. Di tengah-tengah banyak urusanmu, terkoneksilah dengan Tuhan. Utamakan koneksi dengan Tuhan. Amin. Itulah jalan berkat yang pertama. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Tuhan tahu kok cita-citamu. Tuhan tahu kerinduanmu. Tuhan mengerti apa yang ada dalam hatimu. Tuhan mengerti apa kebutuhanmu. Tuhan tahu pasti. Tapi bagaimana caranya supaya cita-citamu, kerinduanmu, kebutuhanmu itu bisa terpenuhi? Apakah dengan cara meninggalkan waktu-waktu terkoneksi dengan Tuhan? Dalam doa, dalam ibadah, dalam pelayanan? Ataukah lebih memilih mengutamakan membangun hubungan dengan Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan? Maka Tuhan yang tahu isi hati, niat hatimu dan cita-citamu, Dia akan memberikan kepadamu sesuai dengan kebutuhanmu. Amin. 2025 bagi dunia yang tidak punya Tuhan menakutkan, tapi 2025 bagi kita umat Tuhan di Bethlehem, kita tahu ini jalan berkat Tuhan. Bangun koneksimu dengan Tuhan secara intim, lebih intim lagi, semakin intim lagi. Amin. Hal yang kedua, ayat 10. Camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Saudara, perikop yang kita baca tadi keseluruhan, ayat 1 sampai 21 itu sebenarnya mengisahkan bahwa Tuhan ingin mendirikan bait sucinya
untuk umatnya bisa berkumpul beribadah, dan Tuhan bisa menjejakkan kaki dalam pengertian hadir di tengah kumpulan umatnya. Tapi Daud ditolak oleh Tuhan. Firman Tuhan kepada Daud, Daud, engkau tidak boleh mendirikan bait suci bagiku, karena engkau seorang prajurit. Saudara bisa baca di ayat di atasnya ya. Karena engkau seorang prajurit, tanganmu menumpahkan darah, engkau tidak boleh mendirikan tempat suci bagiku. Tetapi anakmu, Daud, sejak masa muda, pertama kali menumpahkan darah adalah darah Goliat. Dan selanjutnya banyak lawan yang dibinasakan oleh Daud. Daud seorang prajurit. Tetapi Salomo bukan seorang prajurit. Maka Tuhan lebih memilih Salomo untuk membangun bait sucinya. Itulah sebabnya Raja Daud memberi pesan kepada orang Israel, kepada tua-tua Israel, secara khusus waktu itu Yehuda. Lalu berbicara kepada Salomo anaknya yang akan melanjutkan menjadi raja. Dan Salomo diberikan mandat mendirikan bait suci Tuhan. Daud menyiapkan segala sesuatunya, emas, perak, kayu, dan semua yang dibutuhkan untuk membangun bait suci, semua disiapkan oleh Daud. Dan selanjutnya diserahkan kepada Salomo. Tadi kita sudah membaca sebagian. Maka ayat yang ke-10 tadi, camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Jalan berkat pertama, bangun hubungan dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan. Jalan berkat 25, yang kedua, taatilah firman Tuhan. Seperti Tuhan sudah memilih Salomo untuk mendirikan bait suci agar umat Tuhan bisa berkumpul beribadah di satu tempat. Maka perintah Tuhan adalah lakukanlah itu, taatilah kehendak Tuhan, taatilah firman Tuhan untuk mendirikan bait sucinya. Dalam pengertian ini kita mengambil pengertian yang lebih luas, tidak sekedar cukupnya membangun bait suci pada zaman itu, tetapi secara rohani. Setiap firman Tuhan harus kita taati. Dan dimulai dari mana? Dari diri sendiri kita bangun bait suci, yaitu hidup kita. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Hidup orang percaya, tubuh orang percaya adalah bait Roh Kudus, adalah bait Allah yang harus dibangun dengan mentaati firman Tuhan. Ayat kalimat terakhir, kamu bukan milik kamu sendiri, tapi milik siapa? Miliknya Tuhan. Maka jangan obral murah hidupmu untuk berbuat dosa, untuk pergaulan jahat, untuk persekutuan jahat. Tetapi bangunlah dirimu, hidupmu di dalam kekudusan
Jangan jual murah hidupmu, karena hidupmu milik Tuhan. Dalam hidupmu, roh Tuhan tinggal. Tubuhmu adalah bait roh Allah, karena roh Allah tinggal di dalam kamu. Kamu bukan milik kamu sendiri. Maka rawatlah tubuhmu, hidupmu dengan firman Tuhan. Rawatlah hidupmu dengan hal-hal yang menyehatkan, yang berguna untuk membangun tubuh. Tapi bukan hanya tubuh ini yang perlu kita bangun dengan firman Tuhan, tapi karakter kita, kebiasaan kita, gaya hidup kita juga dimulai dari diri kita yang dibangun berdasarkan firman Tuhan. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu menguduskan, menyucikan kita, menggerakkan kita untuk melakukan hal-hal sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mentaati Tuhan, firman Tuhan. Itulah yang membuat hidupmu kudus. Karena firman Tuhan tidak pernah perintahkan, berzinahlah. Firman Tuhan tidak pernah memerintahkan, mabuklah. Firman Tuhan tidak pernah memerintahkan, tatolah dirimu sebanyak-banyaknya. Firman Tuhan juga tidak pernah memerintahkan kita, nikahlah 2 orang. Nah. Firman Tuhan juga tidak memerintahkan, carilah pasangan hidup yang tidak seiman. Tidak. Maka ketika kita mentaati firman Tuhan, sebenarnya kita sedang membuat hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Segala sesuatu disucikan oleh firman dan doa. Kalau orang melakukan firman, ada berkat lain. Selain kehidupan kita dikuduskan, menjadi kudus karena kita hidup seiring sejalan, sepadan dengan firman-Nya. Maka dalam kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Saudara bisa baca Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ya, kita baca saja supaya kita jelas pentingnya firman, mentaati firman. Bahwa firman, mentaati firman itu adalah jalan berkat Tuhan. Ya. 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik itu orang yang tidak takut pada Tuhan, orang yang tidak taat Tuhan. Yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Taurat Tuhan itu firman Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ia akan jadi seperti apa? Ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mentaati firman Tuhan, mengikuti firman Tuhan, itu adalah jalan berkat untuk kita yang taat. Tapi ketika kita tidak taat firman Tuhan, semua risiko ditanggung penumpang. Mau taat atau tidak, itu pilihan. Tapi firman Tuhan katakan, taatilah Tuhan. Jangan keraskan hatimu ketika firman Tuhan berbicara hari ini. Karena firman adalah jalan berkat Tuhan. Amin. Ya. Yosua 1 ayat 8.
Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, yaitu firman Tuhan. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Keberhasilan dan keberuntungan dalam hidup ini, jalannya adalah taat firman. Perkatakan, renungkan, lakukan firman Tuhan. Siap saudara? Mau berkat Tuhan? Taati firman dalam hidup. Jalan berkat ketiga. Yang pertama tadi, terkoneksi dengan Tuhan. Yang kedua, taati Tuhan. Yang ketiga, hormati dan taati orang tuamu dalam Tuhan. Ayat 11 dari 1 Tawarik tadi. Lalu Daud menyerahkan kepada Salomo anaknya rencana bangunan dan balai bait suci dan ruangan-ruangannya dari perbendaharaannya, kamar-kamar atas dan kamar-kamar dalamnya, serta dari ruangan untuk pendamaian. Saudara bisa baca selanjutnya, terus ke bawah. Semua material untuk pembangunan bait suci Daud sudah siapkan. Keuangan biaya yang dibutuhkan Daud sudah siapkan. Rencana gambar secara detail Daud sudah siapkan. Orang-orang yang akan mengerjakan, perkakas dari kayu, perkakas dari tembaga, perkakas dari besi, perkakas dari emas, perkakas dari perak, semua tukang-tukang ahli itu sudah dipersiapkan matang. Lalu itu diserahkan kepada Salomo anaknya. Salomo tinggal melakukan, memerintahkan orang-orang itu menggunakan semua bahan dan keuangan yang sudah disiapkan oleh bapaknya, yaitu Daud. Singkat cerita, pada akhirnya Salomo bisa menyelesaikan pekerjaan membuat bait Allah tepat seperti gambar yang direncanakan oleh Daud. Dan Daud mendapatkan gambar untuk merencanakan itu bukan karena idenya sendiri, tetapi Allah mewahyukan, memberi inspirasi kepada Daud untuk membangun bait suci dan menggambarnya secara detail, lalu diserahkan kepada Salomo. Di sini kita belajar ketaatan Daud kepada orang tuanya, ketaatan Salomo kepada orang tuanya, yaitu Raja Daud, menghasilkan sesuatu berkat yang luar biasa. Sehingga apa? Bait suci berhasil dibangun, istana raja berhasil dibangun secara megah. Dan di zaman Salomo, kekayaan bangsa-bangsa berkumpul di bawah pemerintahan Raja Salomo. Salomo diberkati luar biasa oleh Tuhan. Salomo diberkati secara luar biasa, dahsyat oleh Tuhan. Kenapa? Karena Salomo, satu, dia bangun hubungan dengan Tuhan sampai dia minta hikmat kepada Tuhan untuk memimpin kerajaan Israel. Dua, dia mentaati firman Tuhan. Tiga, dia mentaati, menghormati orang tuanya. Kenapa itu penting, saudara? Dalam 10 hukum perintah Tuhan, 10 perintah Tuhan itu ada berapa perintah? Ada 10 perintah. Perintah bagian pertama, yaitu hukum pertama sampai hukum keempat, itu membangun hubungan manusia, umat Tuhan dengan Tuhan. Perintah kedua, bagian kedua, membangun hubungan manusia dengan manusia. Dari 10 perintah Tuhan,
Mulai dari jangan adamu ilah lain di hadapanku, sampai terakhir jangan engkau mengingini harta sesamamu. Saudara pernah perhatikan enggak? Dari 10 perintah ini, ada yang aneh enggak? Ada yang berbeda enggak? Dari 10 perintah ini, satu perintah yang sangat berbeda. Itu perintah yang kelima. Apa perintah yang kelima? Hukum yang kelima. Ada yang ingat? Yang keras. Ayo yang keras. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu yang diberikan Tuhan kepadamu. Yes! Itu ayat lain, hukum perintah yang 1 sampai ke 4, perintah yang ke-6 sampai yang ke-10. Tidak ada janji Tuhan di situ. Jangan ada padamu ilah lain. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kan? Jangan buat bagimu patung untuk apapun yang menyerupai dan sebagainya. Lalu ingat dan kuduskan dari Sabat. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan mengingini. Cuma gitu saja, toh. Jangan. Tapi khusus perintah yang kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya berarti ada perintah sekaligus ada janji. Janji berkat. Ini spesial ini. Dalam perintah yang kelima ini ada yang sangat spesial. Menghormati, mentaati orang tua. Itu adalah jalan berkat. Maka jangan sampai berani membantah, memerintah orang tuamu yang takut akan Tuhan. Perintah yang sesuai dengan firman Tuhan. Jangan pernah berani membantah. Dalam kitab perjanjian lama ataupun dalam perjanjian baru, selalu berkat Tuhan itu bukan hanya melalui hamba Tuhan gembala sidang, tetapi juga melalui orang-orang tua. Betul? Orang tua mendoakan anak-anaknya. Dan tidak satu kebetulan kalau pejabat gereja di zaman dulu salah satunya disebut sebagai penatua. Itu bukan kebetulan. Karena apa? Dalam perintah yang kelima itu ada janji berkat Tuhan. Bagi yang menghormati, mentaati orang tuanya dalam Tuhan. Ada janji firman Tuhan. Ini spesial. Efesus 6 ayat 2 sampai 3. Yang sudah menemukan bisa membaca. Efesus 6 ayat 2 sampai 3. Silakan dibacakan. Efesus 6 ayat 2 sampai 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu bahagia dan panjang umurmu di bumi. Ayat 2, perintah yang penting itu apa? Menghormati. Menghormati siapa? Itu penting atau tidak penting? Penting. Karena mengandung janji. Janjinya ayat 3, apa Bu? Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Bahagia dan panjang umur di bumi. Kalau dalam Kejadian 20, hormati ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Allah kepadamu. Berarti juga bukan sekedar bahagia tapi tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan. Tapi berarti apa? Orang yang menghormati orang tua, mentaati orang tua, Tuhan sudah siapkan berkat. Pekerjaan, usaha, bahkan mungkin rumah. Maka menghormati orang tua itu penting dalam Efesus 2. Anak-anak, hormatilah orang tuamu. Karena itulah hukum yang penting. Supaya lanjut umurmu. Dan engkau diberkati Tuhan. Amin.
Yang keempat, Jalan Berkat 2024, 25. Yang keempat, ayat 20. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. 1. Bangun hubunganmu dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan. 2. Taatilah firman Tuhan. 3. Hormati, taati orang tuamu di dalam Tuhan. 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena apa? Banyak godaan. Mau bangun koneksi dengan Tuhan itu godaannya banyak. Banyak apa banyak? Banyak. Mau bangun koneksi dengan Tuhan secara pribadi, bangun pagi-pagi ketika masih gelap. Susah. Susah apa susah bangun pagi? Bangun koneksi dengan Tuhan. Mau doa bersama juga susah. Waduh, lagi capek baru pulang kerja, belum mandi lagi. Aduh. Godaannya banyak untuk berkoneksi dengan Tuhan. Untuk melangkahkan kaki ibadah hari Minggu juga susah. Karena apa? Godaannya banyak. Untuk menghormati dan taat orang tua pun godaannya juga banyak. Teman-teman yang ada, ayolah, ini malam Minggu enaknya nongkrong di pantai. Minggu-minggu enaknya kita tur jalan-jalan. Maka jalan berkat yang terakhir, kuatkan dan teguhkan hati, karena godaannya banyak. Godaannya juga bukan hanya banyak, tapi juga godaannya sangat kuat untuk sangat menggoda kita. Sampai Ibu Hawa aja tergoda-goda ketika melihat buah pengetahuan yang baik dan yang buruk itu. Sangat indah, elok dilihat oleh mata, dan sampai membangkitkan keinginan dalam hati. Nah, enak ya kalau itu aku makan. Dan akhirnya Ibu Hawa kalah dengan godaan itu. Godaan untuk kita membangun koneksi dengan Tuhan, godaan kita untuk mentaati firman Tuhan, godaan untuk kita mentaati orang tua, itu sangat banyak dan sangat kuat. Maka kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini yang keempat, harus kita ingat. Ketika bangun tidur kita masih gelap, bangun. Harus datang, geng. Dalam nama Yesus, pemalas, belajarlah kepada semut. Ayo bangun, kan gitu ya. Ayo. Kalau lagi begini, aduh tidur sebentar. Sebentar lagi, katakan dalam hatimu, mau berkat atau mau kutuk. Gitu toh. Kalau mau berkat, ayo bangun koneksimu secara pribadi dengan Tuhan. Bangun koneksimu bersama-sama dengan umat Tuhan. Bangun koneksimu, bangun hubunganmu dengan Tuhan. Taati firman Tuhan, taati orang tuamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Maka 2025, sebesar apapun tantangan, masalah yang ada, melanda Indonesia, melanda manapun,
Kalau hubunganmu kuat dengan Tuhan, kamu akan tetap mengalami aliran-aliran berkat Tuhan. Ayat terakhir, Filipi 2 ayat 8. Ayat terakhir, Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia, Yesus, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Untuk apa Yesus mati di kayu salib? Untuk apa Yesus mati di kayu salib? Kalau membangun koneksi dengan Tuhan, asal kita berdoa dengan menyebut nama orang lain, tokoh lain, itu bisa. Tidak perlu Yesus datang ke dunia. Tidak perlu Yesus mati di kayu salib. Kalau dengan kita menjalankan atau mentaati aturan-aturan manusia atau agama duniawi yang tidak melibatkan Yesus, kita bisa selamat, kita bisa hidup dalam berkat Tuhan. Maka Yesus tidak perlu mati di atas kayu salib. Kalau ajaran hormati taati orang tuamu tanpa melihat di dalamnya ada Yesus, maka Yesus tidak perlu mati di atas kayu salib. Kalau manusia bisa menguatkan hati, meneguhkan hatinya sendiri tanpa Yesus, maka Yesus tidak perlu mati di atas kayu salib. Artinya apa? Yesuslah sumber untuk berkat yang Tuhan janjikan di dalam firman-Nya. Yesus adalah penggenapan setiap janji-janji Allah yang tertulis dalam perjanjian lama. Yesus adalah penggenapannya. Yesus penyempurna semuanya itu. Maka ketaatan Yesus, kedatangan Yesus dalam peristiwa Natal, ketaatannya sampai mati di kayu salib, ia naik ke surga, dan dari sana ia akan datang kembali menjemput kita yang percaya. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib yang sebentar akan kita bersama-sama nikmati dalam perjamuan Tuhan. Pengorbanan Yesus adalah sumber segala berkat bagi kita umatnya. Manusia tidak bisa terhubung, terkoneksi dengan Tuhan tanpa percaya Yesus. Manusia tidak akan mengalami berkat Tuhan tanpa pengorbanan Yesus. Karena apa? Pengorbanan Yesus di atas kayu salib adalah sumber segala berkat yang kita butuhkan. Engkau butuh keselamatan? Yesus satu-satunya jalan keselamatan hidup. Engkau butuh kesehatan, kekuatan, dalam nama Yesus ada kesembuhan, ada kesegaran. Engkau perlu pertolongan, di dalam nama Yesus ada pertolongan, ada penyertaan, sehingga dia disebut Immanuel, Allah yang beserta dengan kita umatnya yang mengandalkan dia, umatnya karena membangun hubungan dengan Tuhan, umatnya karena mentaati firman-Nya, umatnya karena kita mentaati orang tua kita, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan sanggup meneguhkan dan menguatkan hati kita. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita dikuatkan, kita diteguhkan. Karena salibnya, karena pengorbanannya. Maka berkat-berkat itu dicurahkan bagi kita yang percaya kepada pengorbanan Yesus. Amin, saudara. Amin. Mari kita siapkan diri kita. Ambil bagian dalam perjamuan Tuhan Yesus.